Tanpa telur, tanpa mixer, bisa loh bikin nastar yang rasanya enak, teksturnya renyah. Pokoknya ini recommended banget nih buat kalian yang nggak bisa makan telur atau nggak suka makan telur. Tapi pengen banget buat nyobain nastar. Nggak perlu takut lagi makan banyak karena ini nggak pakai telur. Nah, selain itu, ini bisa banget nih buat ngisi toples lebaran kamu, apalagi lebaran tinggal sebentar lagi. Yuk kita langsung aja ke resepnya. Nah, siapkan wadah, kemudian kita akan masukkan 100 gram margarin dengan aroma butter. Di sini aku menggunakan Palmia Royal, kalian juga bisa menggunakan Blue Band Cake and Cookie. Kemudian tambahkan gula halus sebanyak 40 gram, lalu ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Gak usah over mix, cukup sampai rata aja. Kalau udah rata, kemudian tambahkan dengan kurang lebih 20 gram susu kental manis atau sekitar setengah bungkus. Diaduk hingga tercampur merata, kemudian selanjutnya kita tambahkan dengan 120 gram tepung terigu, 40 gram tepung maizena. Kemudian ini kita aduk kembali hingga tercampur merata. Nah, untuk mengaduk nastar gunakan spatula atau sendok ya teman-teman. Usahakan jangan menggunakan tangan karena nanti akan berpengaruh ke adonannya. Nah, kalau misalkan udah rata seperti ini, untuk memastikan adonannya rata, kita boleh aduk sebentar aja menggunakan tangan. Untuk tekstur adonannya seperti di video ya teman-teman, nggak terlalu keras, tidak terlalu lembek. Kira-kira ini teksturnya seperti play-doh yang untuk mainan anak-anak itu loh. Nah, kemudian kita akan takar dulu untuk adonan nastarnya supaya nanti nastarnya itu ukurannya hampir sama satu sama lainnya dan matangnya juga bisa merata. Di sini aku pakai takaran 1 sendok teh. Kemudian sekarang kita masuk ke tahap pembulatan. Untuk selai nanasnya aku pakai yang sisa kemarin ya. Ini untuk selai nanasnya aku takar sebanyak setengah sendok teh. Jadi kurang lebih setengah dari berat adonannya. Nah, kemudian kita ambil satu adonannya, kemudian kita pipihkan seperti di video. Lalu kita tambahkan dengan selai nanas yang sudah dibulatkan. Lalu kita akan bungkus selai nanasnya menggunakan adonan dan dipastikan semua bagian selai nanasnya itu tertutup seperti ini. Lalu ini kita akan bulat-bulatkan sampai bulatannya itu benar-benar mulus. Tapi jangan terlalu lama juga ya, karena adonan nastar tidak boleh dipegang tangan terlalu lama. Nah, setelah bulat seperti ini, kemudian kita tata di atas loyang. Untuk loyangnya tidak perlu dioles dengan margarin supaya nanti nggak licin ketika dioles. Nah, kemudian kita lanjutkan aja membulatkan semua adonannya sampai adonannya habis. Nah, ini kalian bisa lihat ya, bulatnya tuh bener-bener bagus banget. Dan ini udah selesai aku bulatkan, sekarang tinggal di oven aja. Nah, di sini aku pakai oven tangkring. Ovennya sebelumnya sudah aku panaskan selama 10 menit menggunakan api besar. Dan untuk memanggangnya di sini menggunakan api sedang cenderung kecil, dipanggang kurang lebih selama 50-60 menit, menyesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, sambil menunggu nastarnya matang, di sini aku akan mencampurkan bahan-bahan untuk olesannya. Campurkan setengah bungkus susu kental manis atau kurang lebih sekitar 20 gram. Kemudian kita tambahkan dengan minyak, di sini bisa pakai 3-4 sendok makan. Lalu kita tambahkan juga dengan pewarna makanan. Di sini aku menggunakan 2 warna ya, pewarna kuning tua dengan merah tua, supaya warnanya tuh nanti hasil akhirnya tuh orange. Kemudian kita aduk-aduk. Ini kalian lihat ya, warnanya memang agak merah, tapi nanti ketika dioles warnanya akan menjadi orange. Nah, ini dia nastarnya setelah dipanggang kurang lebih selama 50-60 menit. Ini nastarnya sebenarnya udah matang, jadi sekarang tinggal kita oles aja. Dalam keadaan panas langsung aja dioles ya nastarnya. Ngolesnya pelan-pelan aja, jangan terlalu bertenaga supaya ya nastarnya itu tidak bergeser. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini hasil nastarnya juga tetap kokoh, sama sekali tidak melebar. Intinya jangan pegang adonan nastar itu terlalu lama dan jangan juga diulen atau diaduk margarinnya terlalu lama. Nah, kalau untuk olesannya boleh sekali, boleh 2 kali, sesuaikan selera aja. Kalau mau dioles 2 kali, biarkan dulu adonan atau lapisan pertamanya itu kering, baru kemudian kalian oles kembali dengan olesan yang kedua seperti ini ya. Nah, ini hasilnya setelah dioles 2 kali teman-teman, warnanya tuh lebih terang untuk olesannya. Sekarang ini kita akan panggang kembali kurang lebih selama 5-10 menit di suhu 100-120 derajat. Jangan terlalu panas ya, biar nggak retak. Nah, ini dia hasil nastarnya setelah di oven kembali selama kurang lebih 5-10 menit. Hasil olesannya cakep banget. Ini juga udah matang merata. Selain itu, rasa nastarnya juga enak, teksturnya renyah. Ini cocok banget ya buat ngisi toples lebaran kamu. Nah, langsung aja deh OTW ke dapur nyobain resepnya karena bikinnya super gampang. Untuk bahan adonannya cuma 5 bahan aja. Yuk bikin nastar sendiri di rumah. Nah, selamat mencoba ya dan semoga berhasil.